Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1216. Ini. Nyeun dan Moji saling memandang. Sebenarnya, mereka sudah mencoba menghubungi Ye-Shikai, tetapi yang membingungkan adalah dia baik-baik saja ketika kembali dari Laut Cina Timur. Tetapi begitu tiba di Cina, Ye-Shikai menghilang seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi. Telepon tidak dapat dihubungi dan dia tidak dapat dilihat. Sejak Ye-Shikai menikah dengan Chen Yuxin, dia tinggal di rumah keluarga Chen. Yang buruk adalah jika keluarga Chen tidak mengizinkan mereka masuk, mereka tidak akan pernah bisa bertemu Ye-Shikai. Ada apa dengan kalian berdua? Apa kalian sudah melihat orang dewasa? Buaya itu sangat bingung. Mungkinkah Ye-Shikai benar-benar hilang? Sejujurnya, kami belum bertemu bos selama 2 hari ini, tetapi dia adalah anggota keluarga Chen. Jika kami bersikeras menemuinya dengan identitas kami dan terlibat konflik dengan keluarga Chen, itu akan buruk. Nyeun juga tahu bahwa identitas Istana Ming hanyalah lapisan kulit, abu-abu, di Yanjing, dan mereka harus bersikap rendah hati. Selain hal lainnya, pengawal kegelapan dan pengawal bulan di Yanjing tidak pernah memiliki apa yang disebut liburan, dan bahkan perlengkapan dibeli dan dikirim kembali oleh personel yang berdedikasi, untuk meminimalkan penampilan mereka di mata publik dan menjaga profil rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Buaya itu terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menghubungi pemilik Istana Dunia Bawah. Bukankah ini konyol? Bagaimanapun, ini adalah Yanjing, jadi tidak mudah terjadi kesalahan di sini. Hal lainnya adalah bos tidak pernah meninggalkan keluarga Chen sejak dia kembali. Itu tidak akan berhasil. Kita harus segera menghubungi orang dewasa. Baiklah, mari bersiap-siap, bawa beberapa orang, dan segera menuju ke rumah keluarga Chen. Nyeun mengangguk, berbalik dan berkata pada Moji, kau tinggallah di sini. Kepala berbagai sub pangkalan telah tiba satu demi satu. Pangkalan ini tidak bisa dipimpin oleh semua orang. Baiklah, hati-hati. Meskipun Moji juga ingin pergi, karena tanggung jawab Istana Dunia Bawah kini berada di pundak mereka, mereka harus menganggap semuanya serius. Nyeun melakukan ini karena suatu alasan. Moji memiliki kepribadian yang lugas dan cenderung mudah tersinggung saat menghadapi sesuatu, dan hampir semua anggota Istana Dunia Bawah memusuhi Chen Yuxin, dan Nyeun tidak menginginkan konflik antara kedua belah pihak. Menelepon beberapa orang kepercayaan, Nyeun dan Aligator berkendara ke rumah keluarga Chen. Siapa itu? Di gerbang kediaman keluarga Chen, melihat sebuah mobil mendekat, lebih dari selusin petugas keamanan mengelilinginya, tampak seperti mereka siap untuk mengambil tindakan. Anak muda, tolong beritahu aku bahwa aku punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan tuanmu. Nyeun keluar dari mobil, nadanya cukup sopan. Karena Ye-Shikai berada di rumah keluarga Chen, seharusnya tidak ada bahaya. Nyeun selalu percaya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Karena ini hanya tebakan, Nyeun tidak mau terlalu agresif terhadap para penjaga ini. Itu sudah cukup untuk meluruskan keadaan. Siapa kalian? Beberapa petugas keamanan melihat ke dalam mobil. Mungkin karena mereka berpakaian serba hitam, Nyeun dan kelompoknya tidak terlihat seperti orang baik. Tentu saja, mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai orang baik. Ahem, bos kami adalah suami majikan keluargamu. Nyeun menjelaskan dengan cepat. Cepat pergi dan laporkan. Seorang penjaga keamanan yang tampak seperti seorang pemimpin tim menatap bawahannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menunggu di tempat mereka berada. Silakan tunggu sebentar. 20 menit kemudian. Nyeun, kenapa aku merasa orang-orang ini berjaga-jaga terhadap kita seperti mereka adalah pencuri? Aligator bersandar di pintu mobil dan membuang puntung rokok di tangannya. Nyeun juga berdiri di sampingnya sambil merokok, sementara para penjaga keamanan keluarga Chen yang tidak jauh dari sana menatap mereka, seperti serigala yang melihat mangsanya. Omong kosong, lihat apa yang kita kenakan, kata Nyeun merendahkan diri. Kalau bukan karena jas, mereka mungkin akan dijaga kemanapun mereka pergi. Lihat, ada seseorang yang keluar. Saat itu, Nyeun menunjuk ke arah gerbang. Benar saja, satpam yang baru saja masuk untuk melapor kembali. Bagaimana, bolehkah kami masuk? Tanya Nyeun cepat. Maaf, semuanya. Tuan kami sedang sibuk dengan urusan bisnis saat ini dan tidak menerima tamu. Yang tidak diduga adalah Chen Yuxin benar-benar menolak menerima tamu. Mungkinkah dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk ditolak? Baiklah, semuanya, silakan cepat pergi. Petugas keamanan itu mendesak lagi. Tunggu sebentar, izinkan kami masuk sebentar, kita hanya perlu bertemu sekali. Nyeun ingin meminta keringanan hukuman, tetapi para penjaga keamanan itu semuanya adalah orang kepercayaan elit yang dipilih dengan cermat oleh keluarga Chen. Mereka mematuhi tuntutan atasan mereka tanpa syarat. Permintaan Nyeun sendiri tidak ada gunanya. Semuanya, jika kalian tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa petugas keamanan menjadi tidak sabar dan melambaikan tangan mereka. Puluhan petugas keamanan berlari keluar dari belakang dan mengepung semua orang. Apa yang ingin kau lakukan? Hal ini benar-benar membuat buaya itu kesal. Saat ia berada di Istana Hades, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya. Ia menghunus 2 pedang dari pinggangnya dan menghadapi semua orang. Singkirkan pisaunya, kata Nyeun cepat. Meskipun aligator dan para pengawal rahasia di sekitarnya tidak senang, mereka juga tahu untuk mematuhi perintah.
Niehun, kau sangat berani. Tiba-tiba, sesosok tubuh yang dingin muncul dari balik kerumunan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Chen Yuxin, dan Chen Ruoya mengikutinya. Salam kepada kepala keluarga. Ketika para penjaga keamanan melihat tamu itu, mereka semua berlutut dengan satu kaki. Ada apa, Niehun? Kamu sudah lama berada di Istana Dunia Bawah, tidakkah kamu tahu pangkat dan statusmu? Chen Yuxin memiliki aura yang kuat. Meskipun dia seorang wanita, matanya seperti dua pisau tajam, begitu tajamnya sehingga orang tidak berani menatapnya langsung. Ini, aku memberikan penghormatanku kepada Yang Mulia Ratu Dunia Bawah. Niehun perlahan berlutut dengan satu lutut dan meletakkan tinjunya di dadanya. Salam untuk Ratu Dunia Bawah. Salam untuk Ratu Dunia Bawah. Buaya dan beberapa pengawal rahasia juga berlutut dengan satu kaki. Ya, hierarki Istana Hades sangat ketat. Hal ini juga untuk memastikan pelaksanaan perintah antar personel. Raja Neraka memiliki otoritas tertinggi, dan yang kedua adalah Ratu Neraka. Bahkan keempat jenderal Istana Hades harus mematuhi perintah Ratu Neraka. Tentu saja, ini terjadi saat Raja Neraka tidak ada. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Chen Yuxin bertanya dengan dingin. Ini, kami tidak bisa menghubungi bos selama 2 hari, dan dia belum pergi dari sini, jadi. Dia baik-baik saja sekarang. Kami punya beberapa masalah pribadi untuk dibicarakan. Agar tidak mengganggunya, dia mematikan teleponnya. Sebelum Miehun sempat menyelesaikan perkataannya, Chen Yuxin langsung membantahnya. Kalau begitu, bolehkah aku melihatnya? Tanya Miehun. Tidak, ini. Tuan Ratu Dunia Bawah, keselamatan bos berhubungan dengan seluruh Istana Dunia Bawah. Karena dia baik-baik saja, aku meminta untuk bertemu dengannya. Miehun bukan orang bodoh. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak perlu takut hantu mengetuk pintu rumahmu. Mengapa Chen Yuxin mencegah mereka bertemu? Benarkah yang dia katakan? Jadi kamu akan melanggar perintah. Bab 1217. Ini. Keselamatan bos adalah fondasi Istana Dunia Bawah. Kami tentu tidak ingin melanggar perintah, tetapi tindakan Ratu Dunia Bawah benar-benar membingungkan. Kami hanya ingin melihat bos. Jika semuanya baik-baik saja, Ratu Dunia Bawah tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku, Miehun, dengan sukarela menerima semua hukuman. Miehun tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, nadanya sangat tegas, dan tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi. Miehun, beraninya kau menentang Ratu Dunia Bawah. Pada saat ini, suara omelan terdengar dari sisi kerumunan, dan Jaten masuk dengan pedang burung pipit naga. Makanlah dari dalam keluar. Buaya itu bergumam pelan. Karena hantu itu telah meninggalkan Istana Dunia Bawah, aku nyatakan bahwa semua masalah Istana Dunia Bawah, besar atau kecil, akan ditangani oleh Jaten. Chen Yuxin berkata di depan semua orang. Ratu Dunia Bawah memang memiliki kekuatan untuk menunjuk posisi penting di Istana Dunia Bawah, tetapi prasyaratnya adalah Ye Shike tidak ada di sini. Namun sekarang, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Miehun, apakah kamu ingin memberontak? Chen Yuxin bertanya dengan dingin. Kau, Miehun sangat marah. Jika Istana Dunia Bawah benar-benar membiarkan Jaten mengambil alih, itu berarti istana itu akan jatuh ke kantong Chen Yuxin. Namun, yang paling membuat Miehun gelisah adalah situasi Ye Shike saat ini. Meskipun Chen Yuxin bersumpah bahwa Ye Shike ada di rumah besar itu, mengapa dia tidak keluar? Miehun tidak berani membayangkannya. Namun, Ye Shike adalah suami Chen Yuxin, jadi dia seharusnya tidak berada dalam keselamatan jiwa. Miehun hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Sekarang, kalian semua minggir dari hadapanku. Ini perintah. Chen Yuxin mendengus dingin, berbalik dan pergi. Puluhan pengawal keluarga Chen menatap semua orang dengan waspada, senjata di tangan mereka. Jelas bahwa jika Miehun mengambil tindakan saat ini, pihak lain akan menyerbu maju. Keluarga Chen dijaga ketat, dan bahkan Ye Shike sendiri telah menderita kerugian. Mereka tidak boleh memaksa masuk. Aku pamit dulu. Setelah mengatakan itu, Miehun pun masuk ke dalam mobil dengan marah. Miehun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos pasti ada di sana, dan dia pasti mengalami masalah. Aligator juga menemukan petunjuknya. Ye Shike tidak keluar untuk waktu yang lama, dan teleponnya tidak dapat dihubungi. Apa yang disebut penjelasan itu hanyalah sebuah upaya menutup-nutupi. Chen Yuxin pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Kembalilah dulu dan bicarakan pelan-pelan. Miehun menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok. Ia berbalik dan berkata kepada para penjaga rahasia di kursi belakang, hati-hati, ada seseorang yang mengikuti kalian. Ya, Tuan. Di pangkalan Istana Hades. Apa? Bisa jadi seperti ini. Di depan Jiqian dan Moji, Miehun menceritakan keseluruhan ceritanya. Kedua wanita itu sangat marah. Bos sekarang ada di rumah keluarga Chen, kita harus menyelamatkannya. Miehun berteriak dengan tegas, tetapi matanya tertuju pada Jiqian. Dia dan Moji sama-sama jenderal, setia dan pemberani tetapi tidak cukup pintar. Dalam hal strategi, mereka berdua tidak dapat menandingi Jiqian. Kali ini dia meminta Jiqian untuk bergegas dari rumah, berharap dia bisa memberikan nasihat. Dewa Bulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biar aku pikirkan dulu.
Raut wajah Jiqian serius. Identitas Chen Yuxin tidak biasa. Dia adalah kepala keluarga Chen. Meski masih muda, dia sangat cakap. Di kalangan atas Yanjing, hampir semua orang kurang lebih punya hubungan dengan keluarga Chen. Keluarga Chen bagaikan pohon besar, yang akarnya ada di tanah Yanjing. Kalau begitu mudah ditangani, 3 keluarga besar lainnya pasti sudah bertindak sejak lama. Apalagi, Ye Shikai sekarang adalah suami Chen Yuxin, dan semua orang tahu tentang ini. Bagaimanapun, ini masalah pribadi. Kalau Jiqian bertindak gegabah dan menimbulkan sensasi, itu akan tidak dapat dibenarkan, dan juga akan menimbulkan spekulasi dan gosip dari dunia luar. Sekarang, kita hanya punya satu cara. Jiqian perlahan berdiri dan melirik semua orang. Tujuannya adalah untuk membawa hantu itu kembali. Apa? Semua orang menundukkan kepala karena kecewa. Ye Shikai baru saja mengatakan bahwa mereka menghormati keputusan Ghost, dan ini juga yang diinginkan semua orang. Sekarang baru 2 hari berlalu, apakah mereka akan mencari Ghost? Daily Bulan, bukankah mencari hantu adalah ide yang buruk? Moji merasa sedikit malu. Ingatan Ghost sudah pulih. Kalau kau menceritakan keseluruhan ceritanya, aku yakin dia akan mengerti. Jiqian juga tidak berdaya. Alasan mengapa Chen Yuxin membiarkan Jeton mengelola Istana Dunia Bawah sebagian besar karena Ghost tidak ada di sana. Namun jika Ghost, watak kepercayaan, yang sah, kembali, maka jika Chen Yuxin ingin memecahkan Ghost, dia harus mendapatkan perintah pribadi Ye Shikai. Kalau begitu, kita hanya bisa mencobanya terlebih dahulu. Miehun mengangguk. Selain itu, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Eropa, Hades. Salam, Tuan Mimpi Buruk. Di Istana Dunia Bawah, seorang pria melangkah masuk dari pintu dan muncul di hadapan seorang pria muda berjubah putih. Hantu, kau kembali. Nightmare sedang melihat peta. Ketika dia melihat orang itu datang, sedikit kelegaan akhirnya muncul di wajahnya yang tegang. Bagaimana situasinya? Nightmare meminta pria itu untuk duduk dan menuangkan segelas air untuknya sendiri. Situasi di Yanjing agak rumit, dan manajemen organisasi, bayangan, keluarga Chen juga sangat ketat. Butuh waktu lama bagiku untuk mengumpulkan informasi, dan butuh waktu. Pria yang disebut, bayangan hantu, mengeluarkan tas arsip dari mantelnya dan menyerahkannya kepada Nightmare. Tidak apa-apa, kembali saja. Ngomong-ngomong, Tuan, mengapa Anda begitu ingin saya kembali? Kali ini saya mengambil risiko besar. Sebenarnya, aku tidak ingin memintamu untuk kembali di saat kritis ini, tetapi aku baru saja menerima surat rahasia dari Master Moon God. Dalam keadaan darurat, aku butuh informasimu dan memberimu perintah lisan. Yang mulia, mohon berikan perintah kepada saya. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidup saya. 10 menit kemudian. Apa? Begini jadinya. Hantu itu terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan mimpi buruk itu, tetapi dia segera tenang. Memang, tapi ini pesan dari Dewa Bulan, jadi aku harus segera kembali ke Yanjing. Nightmare mengangguk dan menepuk bahu pria itu. Ghost Shadow, kau pengintai terbaik di bawah komandoku. Kali ini kau telah berada di Shadow Agency selama 4 bulan dan menyelesaikan misi dengan sangat baik. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Misi ini menyangkut seluruh Istana Dunia Bawah. Jangan khawatir, Tuan. Baiklah, cepatlah kembali dan jangan menimbulkan kecurigaan. Nightmare mengangguk. Ya, Tuan. Setelah hantu itu pergi, Nightmare mondar-mandir di Istana Dunia Bawah, tampak sedikit gelisah dan takut, dan perlahan mengeluarkan sepotong logam dari sakunya, yang bersinar dengan cahaya perak samar. Orang luar tidak tahu apa itu, tetapi orang-orang di Istana Dunia Bawah pasti tahu bahwa ini adalah Ordo Raja Neraka, dan itu juga kepercayaan penting yang dipercayakan kepada Nightmare oleh Ye Shikai. Dengan Ordo Raja Neraka ini, itu setara dengan memiliki kekuatan tertinggi di Istana Dunia Bawah. Bab 1218. Xiao Kai, jangan bergerak. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Chen Yuxin berjalan ke samping tempat tidur, dengan lembut melepaskan rantai di pergelangan tangan Ye Shikai, mengeluarkan kapas alkohol di piring, dan menyeka luka di pergelangan tangannya. Tanpa kekuatan internal, Ye Shikai paling banter hanya seorang praktisi yang kuat. Melihat luka di pergelangan tangannya, Chen Yuxin mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tertekan. Tahan rasa sakitnya. Begitu kapas di tangan Chen Yuxin menyentuh luka di pergelangan tangannya, Ye Shikai menarik napas. Dibandingkan dengan ekspresi putus asa sebelumnya, rasa sakit mungkin satu-satunya hal yang dapat merangsang Ye Shikai. Karena kelelahan, Ye Shikai telah menahan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia mencoba menahannya. Meskipun tekadnya kuat, tubuhnya tetaplah daging dan darah. Setelah beberapa kali, dia sudah kelelahan. Namun begitu dia menghirup kelelahan itu lagi, jiwanya langsung rileks lagi. Dibandingkan dengan penderitaan sebelumnya karena berada dalam kesulitan, ini benar-benar surga. Karena kelelahan, Ye Shikai tertidur dengan cepat. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ye Shikai menoleh, wajahnya tampak sedikit lebih tirus. Xiao Kai, sebenarnya aku juga tidak menginginkan ini. Ketika Chen Yuxin mendengar ini, dia menghentikan gerakannya dan berbalik untuk menatap Ye Shikai. Hanya saja, kau tidak pernah memikirkan perasaanku, kau tidak pernah peduli padaku. Aku sudah hamil, tetapi kau masih saja berselingkuh dengan wanita-wanita itu.
Kau milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Aku tidak akan mengizinkannya, aku tidak akan mengizinkannya. Saat Chen Yuxin berbicara, air matanya mulai jatuh lagi. Ye Shikai tidak menyangka Chen Yuxin akan tiba-tiba pingsan, dan setelah mendengar ini, dia menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ya, apa yang dikatakan Chen Yuxin memang benar. Seorang wanita hamil sementara suaminya menjalani hidup susah di luar sana. Ye Shikai memang bukan suami yang baik. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Su Qingyu. Dia biasa berdebat dengan Ye Shikai tentang hal-hal seperti itu, tetapi setiap kali, dia akan memilih untuk berkompromi dan diam-diam menanggung siksaan di hatinya. Jadi, aku hanya bisa melakukan ini. Hanya dengan cara ini kau akan tetap di sisiku. Chen Yuxin menerekamnya dan mereka saling menatap. Xiao Kai, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu pergi asalkan bayinya lahir. Aku tidak akan meninggalkan rumah hari ini. Mari kita hidup dengan baik di sini. Bagaimana? Senyum bahagia perlahan-lahan memenuhi wajah Chen Yuxin. Dia tampak menantikan kehidupan masa depannya. Mengenai dantianmu, saat itu aku sedang impulsif dan melukaimu dengan serius. Xiao Kai, kau akan memaafkanku, kan? Kau, dasar wanita gila. Setelah mendengar ini, wajah Ye Shikai tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Perilaku Chen Yuxin terlalu ekstrim. Ye Shikai tidak tahan dengan cintanya, dan dia tidak berani mencintainya lagi. Tolong biarkan aku pergi sekarang. Aku tidak ingin melanjutkan apapun. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu dan anak itu, kata Ye Shikai dengan ringan. Xiao Kai, sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Senyum di wajah Chen Yuxin berangsur-angsur membeku, lalu berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Bawahanmu datang menemuimu hari ini, kata Chen Yuxin tiba-tiba. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Saraf Ye Shikai tiba-tiba menegang. Ia tiba-tiba berdiri dan ingin turun dari tempat tidur, tetapi rantai besi sialan itu masih mengikatnya dengan erat. Xiao Kai, kau adalah pemimpin yang sangat baik, tetapi bawahanmu tidak terlalu patuh. Chen Yuxin berkata dengan dingin. Ye Shikai punya firasat buruk. Sekarang setelah dia kehilangan kontak dengan Istana Dunia Bawah, Miehun dan Moji pasti sangat khawatir, dan Jiqian pasti juga tahu tentang ini, jadi mereka pasti akan membobol keluarga Chen. Tidak, apa yang ingin kau lakukan? Ye Shikai akhirnya tidak dapat menahannya. Konflik antara Chen Yuxin dan para jenderal Istana Dunia Bawah selalu ada, tetapi karena Ye Shikai, pertarungan itu hanya terjadi dalam kegelapan. Namun sekarang, biar aku yang menjelaskannya pada mereka. Ye Shikai tahu apa yang akan dilakukan Chen Yuxin, tetapi dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kedua kakak beradik itu. Tidak perlu seperti itu, Xiao Kai, tahukah kamu apa hal terpenting bagi seorang pemimpin? Chen Yuxin perlahan berjalan ke arah Ye Shikai, membungkuk, dan berbisik di telinganya. Kewenangan mutlak. Saat perintah diberikan, tak seorang pun akan keberatan. Kau, lepaskan aku. Tuan, mereka ada di sini lagi. Chen Ruoya dengan cepat mendorong pintu kantor, dan Chen Yuxin sedang memproses dokumen di dalamnya. Apakah itu menghancurkan jiwa? Chen Yuxin meletakkan pena di tangannya dan berkata dengan ringan. Tidak, ini mimpi buruk. Sepertinya itu baru saja datang dari Eropa. Mimpi buruk, menarik sekali. Ketika Chen Yuxin mendengar nama mimpi buruk, dia tiba-tiba tampak tertarik. Sebagai kekuatan tempur kedua setelah Ye Shikai di Istana Dunia Bawah, mimpi buruk selalu menjadi orang tangguh di dunia bawah. Kekuatan tempurnya cukup untuk menjadi dewa utama, tetapi dia juga penggemar berat Ye Shikai. Justru karena Istana Dunia Bawah memiliki begitu banyak tuan yang setia kepada Ye Shikai, posisinya tidak tergoyahkan. Di mana mereka? Dia ada di gerbang rumah besar. Tidak ada konflik untuk saat ini, tetapi dia bersikeras ingin menemuimu, kata Chen Ruoya. Baguslah. Aku berencana untuk menemuinya. Hantu itu sudah meninggalkan Istana Hades. Jika Nightmare juga pergi, maka orang-orang yang tersisa sudah tersebar dan tidak perlu khawatir tentang mereka. Di pintu masuk kediaman keluarga Chen. Begitu Chen Yuxin dan anak buahnya tiba di pintu, mereka melihat sekelompok pria berpakaian hitam. Mereka semua adalah penjaga rahasia Istana Dunia Bawah dan juga orang kepercayaan Ye Shikai. Pemimpinnya adalah Nightmare. Beberapa jenderal Istana Dunia Bawah lainnya berdiri di samping. Para penjaga keluarga Chen berdiri dalam beberapa baris, dan kedua belah pihak saling berhadapan dengan waspada. Salam, Yang Mulia Ratu Dunia Bawah. Yang tidak diduga Chen Yuxin adalah ketika Nightmare melihatnya, dia benar-benar berlutut dengan satu kaki untuk menyambutnya. Mimpi buruk, sepertinya ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Ya, memang ada beberapa kesalahpahaman antara kami dan Yang Mulia Ratu Dunia Bawah sebelumnya, tapi menurutku Yang Mulia Ratu Dunia Bawah murah hati dan tidak akan menyimpan dendam terhadapnya. Nightmare tidak rendah hati atau sombong, dan jubah putihnya membuatnya menonjol di antara orang banyak. Tentu saja, asalkan kamu setia dan menaati perintah, aku tidak akan keberatan. Aku adalah prajurit Istana Dunia Bawah, jadi tentu saja aku akan menuruti perintahmu. Baiklah, karena kamu menuruti perintah, mulai sekarang, Jeton akan bertanggung jawab atas segala urusan, dan kamu akan bertanggung jawab untuk menyerahkan semua masalah, baik besar maupun kecil, kepadanya.
Setelah Chen Yuxin selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Nightmare berteriak, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Maaf, aku tidak bisa mematuhi perintahmu. Nightmare dengan hati-hati mengeluarkan Plutos Order dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini adalah token Hades. Melihat token itu seperti melihat Hades. Nightmare berteriak keras, dan para pengawal rahasia di belakangnya berlutut satu demi satu. Yang mulia Ratu Dunia Bawah, Hades telah mempercayakan token Pluto kepadaku, jadi aku harus memenuhi tugasku. Pemegang token memiliki otoritas tertinggi di Istana Dunia Bawah. Kecuali Hades sendiri hadir untuk memberiku perintah, aku tidak akan melaksanakan perintahmu. Bab 1219. Nightmare membuat pernyataan yang mengejutkan, dan token Pluto bersinar terang. Seluruh Istana Pluto mengetahui pentingnya token ini, yang melambangkan kekuatan. Dapat dikatakan bahwa jika Pluto sendiri tidak hadir, siapapun yang memiliki token ini akan menjadi Pluto. Karena token ini sangat penting, biasanya dipegang oleh Pluto sendiri dan tidak dapat diserahkan ke tangan orang luar. Sekarang, token Pluto sebenarnya ada di tangan Nightmare, yang menunjukkan kepercayaan Ye Shike padanya. Ini memang di luar dugaan Chen Yuxin. Karena Ratu Dunia Bawah dan Raja Dunia Bawah adalah satu dan sama, mereka seharusnya tidak dengan sengaja melanggar aturan Istana Dunia Bawah. Nightmare membalikkan keadaan, membuat Chen Yuxin kehilangan kata-kata. Karena dia menganggap dirinya sebagai Ratu Dunia Bawah, dia tidak boleh memimpin dalam ketidakpatuhan di depan semua orang. Dia tidak bisa membawa Ye Shike keluar, dan perintah Raja Dunia Bawah ada di tangan Nightmare. Dengan kata lain, masalah apapun di Istana Dunia Bawah, besar atau kecil, harus tunduk pada perintah Nightmare, termasuk perubahan personel besar seperti menjadikan Jaden sebagai pengawas. Kali ini, Chen Yuxin telah menembak kakinya sendiri. Jika dia tidak membiarkan Ye Shike keluar, Istana Dunia Bawah akan diambil alih oleh mimpi buruk. Namun, jika dia membiarkan Ye Shike keluar, konspirasinya akan gagal. Tentu saja. Namun, sekarang setelah hantu itu meninggalkan Istana Hades, kita harus memilih seseorang untuk memimpin. Jaden berdedikasi dan bertanggung jawab, dan menurutku dia adalah kandidat yang sangat baik. Apakah Anda keberatan? Chen Yuxin membalas. Terima kasih atas pujianmu, Nyonya Ratu Dunia Bawah. Kemampuan Jaden memang luar biasa, tapi dibandingkan dengan Ghost, dia masih jauh lebih rendah. Nightmare berkata dengan ringan. Tetapi hantu itu tidak ada lagi di Istana Hades. Maaf, saya terlambat. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Semua orang menoleh dan melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat orang itu datang, wajah Chen Yuxin tiba-tiba menjadi serius. Yang datang adalah hantu. Saya terlambat karena sedang mengurus beberapa hal di Laut Cina Timur. Ghost berkata berulang kali. Sejujurnya, kemunculannya yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan Chen Yuxin dan Jaden, tetapi juga mengejutkan Miehun dan Moji. Ghost telah menjalankan misi investigasi di Laut Cina Timur. Dia mengalami beberapa masalah kecil sebelumnya, tetapi sekarang semuanya telah teratasi. Sudut mulut Nightmare sedikit terangkat. Kemunculan Ghost tentu saja bukan suatu kebetulan. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakannya dan Jikian sejak lama. Meskipun agak tidak pantas, mereka harus bertindak dalam keadaan darurat dan mereka hanya dapat mengganggu Ghost untuk sementara. Nyonya Ratu Dunia Bawah, hantu tidak pernah meninggalkan Istana Dunia Bawah. Mereka hanya menjalankan misi. Nightmare menoleh dan berkata, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pada titik ini, Chen Yuxin tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kemunculan Ordo Pluto dan hantu itu berada di luar dugaannya. Karena Nightmare berani datang, dia pasti sudah membuat persiapan yang cukup. Chen Yuxin tahu bahwa dia salah, jadi dia harus menyerah. Tunggu sebentar. Tepat saat Chen Yuxin hendak pergi, Nightmare memanggilnya lagi. Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Chen Yuxin menatap semua orang dengan dingin. Pada saat ini, dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Awalnya, dia ingin mencoba untuk mengalahkan Nightmare. Dengan cara ini, Istana Dunia Bawah akan menjadi rentan tanpa hantu dan mimpi buruk. Tanpa diduga, Nightmare akan membuat Chen Yuxin kehilangan muka. Izinkan kami melihat Hades, Nyonya Ratu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Chen Yuxin tentu saja tidak ingin semua orang bertemu Ye Shike, jadi dia langsung menolaknya. Mimpi buruk, ini masalah antara Hades dan istrinya, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Jaden pun angkat bicara. Jika ini hanya masalah pribadi antara kedua orang dewasa, aku tidak akan ikut campur, tetapi Lord Hades memiliki hubungan dengan Istana Dunia Bawah, aku harus menemuinya. Nada suara Nightmare juga tegas, jika Lady Queen of the Underworld tidak memiliki rasa bersalah di dalam hatinya, mengapa dia tidak mau? Mimpi buruk, kau keterlaluan, balas Jaden. Ini adalah rumah keluarga Chen. Apa yang ingin kalian lakukan? Chen Ruoya juga berdiri dan memberi isyarat kepada para pengawal keluarga Chen untuk bersiap. Ada tanda-tanda konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Karena ini melibatkan Lord Hades, ini adalah peristiwa besar bagi Istana Dunia Bawah. Dalam hal ini, kita harus menemui Lord Hades.
Nightmare melambaikan tangannya, dan para penjaga rahasia di belakangnya perlahan mendekat. Penjaga, bersiap-siaplah. Chen Ruoya juga berdiri di depan. Puluhan penjaga membentuk formasi pertahanan. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan erat, dan bau mesiu tercium kuat. Mimpi buruk, apakah kamu mencoba memberontak? Chen Yuxin bertanya dengan dingin. Orang yang ingin memberontak mungkin adalah kamu, Ratu Dunia Bawah. Pada titik ini, Nightmare tidak lagi menyembunyikan niatnya. Selama dia memiliki Ordo Raja Neraka di tangannya, dia tidak perlu khawatir tentang campur tangan Chen Yuxin dalam urusan internal. Sekarang keempat Jenderal Istana Dunia Bawah telah berkumpul, dan ada puluhan penjaga rahasia. Jika mereka bertarung, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Mimpi buruk, kau memfitnahku. Tatapan mata Chen Yuxin dingin saat dia mengeluarkan pedang Chunjun. Senjata suci ini, yang dikenal sebagai pedang mulia dan tak tertandingi, dapat mengerahkan kekuatan besar di tangan Chen Yuxin. Semua orang yang hadir dapat merasakan aura pembunuh padanya. Ye Shikai pernah berkata bahwa di luar rumah keluarga Chen, sebuah formasi tak terlihat telah diatur. Kekuatannya bahkan membuat Ye Shikai merasa licik. Itu seharusnya merupakan formasi yang dibentuk bersama oleh beberapa tuan dari keluarga Chen untuk melindungi keamanan rumah tersebut. Selain itu, ada beberapa tuan dari keluarga Chen yang diabadikan dalam keluarga Chen. Mereka semua adalah tuan dalam tahap pengalihan atau bahkan tahap fusi. Dari usia mereka saja, sudah cukup untuk melihat bahwa keluarga-keluarga Tiongkok sangat pandai menyembunyikan kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya, perkiraan kekuatan Istana Hades telah dipahami dengan jelas oleh Chen Yuxin. Jika Ratu Dunia Bawah menghargai hubungan antara suami dan istri, Anda seharusnya menghormati keputusan Tuan Hades, tetapi Anda melakukan yang sebaliknya. Tuan Hades tidak pernah meninggalkan keluarga Chen sejak dia kembali dari Laut Cina Timur, tetapi Anda enggan membiarkan kami bertemu. Bagaimana Anda ingin menjelaskannya? Nightmare berbicara kepada Chen Yuxin kata demi kata dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong, dan juga mengatakan bahwa di hati setiap anggota Istana Dunia Bawah, tidak ada yang bodoh dan mereka semua mengerti arti dari kata-kata Nightmare. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Jika kau tidak mundur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen Yuxin memperingatkan dengan dingin. Hentikan semuanya. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Semua orang menoleh dan melihat ke arah suara itu. Orang yang datang adalah seorang wanita cantik, diikuti oleh banyak orang berpakaian putih. Mimpi buruk, mundurlah. Wanita itu berjalan melewati kerumunan dan datang di antara kedua kelompok itu. Dewa Bulan, kau di sini. Benar saja, orang yang datang adalah Ji Qian, dan berdiri di sampingnya adalah Chen Ligong dan elit keluarga Ji, tentara Baiwu. Nona Ji, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di sini. Chen Yuxi berkata dengan tidak senang. Dia tahu hubungan antara Ji Qian dan Ye Shikai, dan juga tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Tentu saja, nada bicaranya tidak bagus. Jika bukan karena keluarga Ji, Chen Yuxin pasti sudah menyerangnya sejak lama. Bab 1220. Nona Ji, ini urusan saya. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Chen Yuxin berkata dengan nada dingin. Karena kejadian baru-baru ini, emosinya sangat tidak stabil. Dulu, tidak peduli siapa yang dihadapinya, dia tidak akan menunjukkan emosinya. Justru karena inilah orang lain tidak dapat memahami emosinya. Namun, saat menghadapi Ji Qian, dia tampak tidak senang seperti biasanya, dan kata-katanya kepada Ji Qian penuh dengan bualan. Tapi ini menyangkut Istana Dunia Bawah. Ji Qian membalas. Urusan Ye Shikai sudah diketahui Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Perilaku Chen Yuxin memang agak ekstrim. Bahkan jika mereka adalah suami istri, mereka seharusnya tidak melakukan hal semacam itu. Hal lain, ketika dia menusukkan belati ke dantian Ye Shikai, aku tidak tahu apakah dia memiliki sedikit penyesalan di hatinya. Untungnya, dia tidak menceritakan masalah ini di depan semua orang, kalau tidak. Dengan kepribadian Ji Qian, begitu dia mendengar bahwa Chen Yuxin hampir membunuh Ye Shikai, dia akan sangat marah sehingga dia akan mengambil tindakan langsung. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Chen Yuxin berkata dengan dingin, Nona Ji, karena kamu adalah putri tertua dari keluarga Ji, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku tidak peduli apa yang telah kamu lakukan padanya sebelumnya. Aku ingin mengingatkanmu bahwa dia adalah suamiku sekarang, tolong jangan pikirkan hal lain. Chen Yuxin perlahan berjalan ke arah Ji Qian, nadanya hampir mengancam. Dalam hati Chen Yuxin, dia dan Ye Shikai berpisah 8 tahun lalu karena dia pergi tanpa pamit. Ini sepenuhnya kesalahan. Ji Qian memanfaatkan kesempatan dan memanfaatkan kerusakan mental Ye Shikai yang hebat dengan kecantikannya. Mereka hampir menikah. Yang terpenting adalah Ye Shikai dan Ji Qian tidak hanya saling mencintai, tetapi juga telah mengalami hidup dan mati bersama. Hubungan semacam ini sangat rapuh. Dikatakan bahwa cinta sejati membutuhkan api untuk diuji. Begitu mereka mengalami hidup dan mati, hati kedua belah pihak hampir jujur. Terlebih lagi, Ji Qian bukan hanya Dewi Bulan sekarang, dia juga putri sulung keluarga Ji, dan jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi kepala keluarga Ji di masa depan. Dibandingkan dengan Chen Yuxin, dia bahkan lebih mampu darinya.
Oleh karena itu, Chen Yuxin secara alami akan memusuhi Jiqian karena rasa krisis dalam pernikahannya. Bagaimanapun, dia masih merasa tidak aman tentang pernikahannya. Bagaimanapun, dia telah merebut Ye Shikai dari Su Qingyu, dan yang diandalkan bukanlah perasaan yang dalam, tetapi anak yang belum lahir di dalam perutnya. Chen Yuxin terlalu paranoid, terutama setelah menjadi kepala keluarga. Meskipun dia lemah dan menggemaskan di depan Ye Shikai, dia mendominasi dan keras kepala di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyerah pada tujuan yang telah dia tetapkan. Ye Shikai adalah tujuan terbesarnya. Dia benar tentang satu hal. Selama 8 tahun perpisahan, dia tidak bisa melupakan Ye Shikai setiap hari dan malam. Nama ini dan semua tentang pria ini terukir dalam di benaknya. Namun setelah menikah dengan Ye Shikai, obsesi ini tidak sirna. Setelah menikah, dia tidak merasa beruntung bisa meneruskan takdir mereka. Sebaliknya, keinginannya semakin dalam. Dia tidak hanya menginginkan pernikahan ini, tetapi juga menginginkan perasaan Ye Shikai dan seluruh dirinya. Sikap posesifnya terlalu kuat, dan dia perlahan-lahan mendefinisikan Ye Shikai dari orang impian menjadi barang lelang di dalam hatinya. Mereka yang berpartisipasi dalam lelang bersamanya adalah Su Qingyu, Jiqian, dan lainnya. Dia juga membayar mahal untuk pernikahan ini, misalnya, untuk kepentingan kelompok. Jika istri Ye Shikai masih Su Qingyu, dia tidak ragu bahwa bahkan jika dia hamil di masa depan, Su Qingyu akan tetap bekerja di kelompok dengan perut buncit. Namun, setelah Chen Yuxin hamil, dia rela memutus kontak dengan dunia luar dan tinggal di rumah untuk merawat janinnya. Dia makan 3 kali sehari yang tidak begitu lezat yang disiapkan oleh ahli gizi untuknya, semua demi anak ini. Jika energinya dapat diibaratkan seperti kue besar, maka dia memberi makan seluruh bagian kue itu kepada pernikahan dan anak-anaknya, sementara Ye Shikai membagi kue-nya menjadi beberapa bagian dan memberi makannya kepada istana Hades, memberi makannya kepada saudara-saudaranya, memberi makannya kepada teman-temannya, dan tentu saja, memberi makannya kepada pernikahannya. Namun, Chen Yuxin salah karena dia memberikan segalanya untuk pernikahannya dan meminta Ye Shikai untuk mengabdikan segalanya untuk pernikahannya. Kesenjangan antara keinginan dan kenyataan membuat karakternya berangsur-angsur memburuk dan dia menjadi sangat sensitif. Dia akan berspekulasi tentang setiap gerakan Ye Shikai dan begitu dia tidak puas atau tidak memenuhi harapannya, dia akan kehilangan kendali atas emosinya dan berperilaku berlebihan. Chen Yuxin, kamu benar-benar wanita yang menyedihkan. Setelah mendengar ini, Jiqian tiba-tiba mencibir, kamu telah membayar begitu banyak untuk pernikahanmu, tetapi itu hanya angan-angan. Kamu berbohong. Kali ini, Chen Yuxin berteriak histeris, sama sekali mengabaikan kehadiran orang lain. Xiao Kai mencintaiku, dan kalian semua dikalahkan olehku. Kau mencintainya sepenuh hati, tetapi apakah kau yakin dia mencintaimu sepenuh hati? Jiqian mengejek, jika memang begitu, dia seharusnya sudah menceraikan King Yu dan menikahimu sejak lama. Apakah dia harus menikah dengan seorang bayi? Diamlah. Setelah mendengar ini, Chen Yuxin tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mengambil pedang Chunjun dan mengayunkannya ke arah Jiqian. Ledakan. Jiqian mengeluarkan tongkat permata, dan senjata mereka saling bertabrakan. Kedua energi itu bertabrakan dengan keras, dan semua orang di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Apa kau akan menunjukkan taringmu? Jiqian tampaknya sengaja memprovokasi Chen Yuxin. Melihat situasinya semakin buruk, dia tidak hanya tidak berhenti, tetapi terus mengejeknya. Tuan, harap tenang. Chen Ruoya bergegas maju dan melindungi Chen Yuxin di belakangnya. Kedua belah pihak kemudian mundur selangkah untuk menghindari perang habis-habisan. Nona Ji, jika terjadi sesuatu pada tuan keluarga, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Apakah keluarga Jimu sanggup menanggungnya? Chen Ruoya setia kepada tuannya, jadi dia tentu tidak bisa melihat Chen Yuxin dan Jiqian bertarung. Terlebih lagi, dia sekarang adalah seorang wanita hamil, dan penggunaan energi internalnya yang berlebihan akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan janin di dalam perutnya. Semua orang punya mata. Jelas dia yang memulainya lebih dulu. Jiqian mendengus dingin. Tuan, mohon bersabar dan kembalilah dulu. Chen Ruoya meminta beberapa pelayan untuk membantu Chen Yuxin kembali. Ini adalah keluarga Chen, dan mereka tidak bisa masuk sesuka hati. Dewi Bulan memang sangat mendominasi. Gadis iblis di sampingnya mengacungkan jempol dengan gembira. Apa yang kau ributkan? Meng Yan menegur pelan, wajahnya serius dan alisnya berkerut. Tidak peduli apapun, Chen Yuxin tetaplah istri Ye Shikai, dan dia sedang mengandung anak Ye Shikai. Jika sesuatu benar-benar terjadi, orang yang akan paling menderita adalah Ye Shikai sendiri. Identitas kedua wanita itu sangat istimewa, dan mereka tidak boleh diganggu. Pertarungan pertama antara kedua wanita tadi telah membuatnya takut. Dewi Bulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nightmare melangkah maju dan bertanya. Bersambung.